Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita kan membahas lagi tentang tafsir hadis. Hadis kali ini eh, hadis dari Sunan Darimi tentang memuliakan tetangga dan relevansinya dengan bimbingan dan konseling Islam. Ya, kita langsung ke hadisnya saja ya. Hadisnya berbunyi, Akhbarona Yazid ibnu Harun. Haddatsana Muhammad ibnu Ishaq an Sa'id ibnu Abi Sa'id an Abi Suraih al-Khuzai qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah jaizata yauman walaila waddiyafa salasa ayyam wa ma ba'da dzalik shadaqah, yang artinya dari Sunan Darimi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbicara baik, yang baik atau diam. Asbabul wurud dari hadis ini muncul sebagai respon terhadap kebutuhan menjaga hubungan sosial yang kuat dan harmonis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering diwasiatkan oleh malaikat Jibril untuk berbuat baik kepada tetangganya, sampai beliau mengira bahwa tetangga akan mendapatkan hak waris. Nah, slide selanjutnya ini ada etika sosial dan keimanan. Yang pertama ada perintah Al-Quran. Di dalam perintah Al-Quran disebutkan berbuat baik kepada tetangganya, dekat maupun jauh, terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 36. Nah, lalu ada indikator keimanan. Berbuat baik kepada tetangga itu termasuk ke dalam tanda keimanan kepada Allah dan hari akhir. Jika seseorang mengimani Allah dan hari akhir, maka dia juga harus memiliki sifat berbuat baik kepada tetangganya. Pun sebaliknya, ketika kita berbuat baik kepada tetangga, jadi itu sudah termasuk tanda bahwa kita sudah termasuk iman kepada Allah dan hari akhir. Nah, lalu jangkauan tetangga, tidak hanya yang terdekat. Di sini tetangga itu bisa mencakup hingga 40 rumah, termasuk yang berbeda agama, ras, suku, dan sosial, begitu ya. Nah, lalu penjelasan dari hadis ini tentang hak tetangga. Yang pertama ada satu hak. Satu hak di sini itu ibarat seperti non muslim. Hak tetangga yang non muslim di sini disebutkan itu hanya hak tetangga saja. Lalu yang kedua ada dua hak. Ini seperti muslim, ya ini ibarat muslim tapi bukan kerabat. Jadi hanya hak tetangga dan hak sesama muslim. Tetangga sesama muslim, begitu saja. Nah, lalu yang ketiga ada tiga hak. Di sini muslim dan kerabat, yaitu hak sebagai tetangga, sebagai muslim dan sebagai kerabat seperti saudara, begitu ya. Saudara dekat, begitu ya. Lalu relevansinya dengan bimbingan dan konseling Islam itu bagaimana? Yang pertama ada motivasi untuk berkata baik, yaitu mendorong konseli
agar untuk selalu berkata baik demi kebaikan dunia dan akhirat. Lalu yang kedua ada terapi hifdzul lisan, yaitu mengajarkan untuk menjaga lisan, untuk tetap untuk dapat mencegah konflik serta memperbaiki dirinya. Yang ketiga ada membangun empati, yaitu membantu klien mengatasi isolasi atau keterpurukan dengan membangun empati dan menciptakan rasa aman bagi konseli. Lalu yang keempat ada adab seorang muslim, yaitu menjadikan sebagai ciri muslim yang beradab, menjaga etika kepada Tuhan dan sesama manusia. Nah, di sini ada ciri-ciri akhlak baik. Yang pertama, banyak rasa malu, seperti menahan diri dari hal tercela. Yang kedua, ada menebarkan kebaikan, seperti jujur, banyak bicara yang baik, dan banyak berbuat yang baik-baik. Lalu yang ketiga, ada tidak curiga, seperti dermawan, selalu bersyukur, selalu bahagia, dan penyayang. Lalu yang terakhir ada wajah yang berseri-seri, yaitu seperti menyukai dan membenci karena Allah. Begitu. Nah, kesimpulannya, hadis ini, yaitu memuliakan tetangga, adalah bagian penting dari keimanan seorang muslim, dengan hak-hak yang terbagi berdasarkan hubungan. Hadis ini adalah wujud kesempurnaan iman dan akhlak, dan sangat relevan untuk komunikasi sehat dan hubungan harmonis dalam masyarakat. Begitu. Nah, sudah habis. Nah, di sini saya menjelaskan tafsir hadis di sini berdasarkan makalah dari teman-teman saya. Saya hanya menafsirkan kembali saja. Dan karena ini juga tugas ya, saya hanya menjabarkan dan menafsirkan saja berdasarkan makalah dari teman-teman saja. Kurang lebihnya mohon maaf, masih ada satu video lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di YouTube channel Media Inspiratif.